Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di rekapan film kali ini kita akan menceritakan alur cerita pada film Mickey Virus yang rilis pada tahun 2013. Film ini bergenre thriller komedi dengan bertema hacker yang memiliki jalan cerita yang cukup menarik. Film Bollywood satu ini disutradarai oleh Saurabh Varma. Film dengan plot twist yang tidak terduga ini berkisah tentang seorang hacker yang terjebak ke dalam kesaktian duniawi. Hal itu diakibatkan karena jatuh cinta kepada seorang wanita cantik. Dia pun harus terjebak dengan masalah yang cukup besar. Nah, bagaimana keseruan yang terkandung di dalam film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika memperlihatkan seorang pria yang tengah dikejar oleh sesuatu. Dan lihat nih, anjay banget lompatannya coy. Pria ini terus berlari dan berlari dari kejaran itu. Dan suatu pemandangan yang mantap dari orang ini. Pria ini terus berlari dan pada akhirnya ada seseorang yang menusuk dadanya dengan sebuah suntik yang beracun. Pria misterius berbaju biru ini pun seketika tewas di tempat. Dan yang menusuknya dengan suntikan beracun itu adalah pria misterius yang menggunakan jaket berwarna ungu. Dan identitasnya masih belum diketahui. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus serupa yang dalam beberapa minggu terakhir ini memiliki pola kasus yang sama. Banyak warga asing yang mati di Delhi karena tusukan suntik yang beracun. Nah, ternyata orang-orang yang dibunuh dengan suntikan itu adalah para hacker yang datang dari luar negeri. Dan para hacker tersebut dari berbagai negara. Karena ini ada sangkut pautnya dengan kejahatan cyber, di sini asisten komisaris polisi bernama Sidan menyarankan untuk merekrut orang dengan kemampuan hacker agar bisa membantu mereka menyelidiki kasus ini. Bersama dengan Inspektur Bala, mereka pun mulai mencari orang dengan keahlian hacker untuk direkrut ke dalam tim investigasi. Di sisi lain, ada karakter utama bernama Mickey. Dia sering juga disebut sebagai Mickey Virus. Karakter ini adalah seorang peretas yang cukup handal. Dia sering menawarkan jasanya untuk membantu orang-orang untuk meretas sesuatu. Contohnya, meretas server kampus. Dan dia juga ahli dalam membuat virus, di mana virus buatannya itu dibuat untuk perusahaan antivirus. Yoi banget kan? Perusahaan antivirus membuat virus agar antivirusnya laku. Ya, seperti itulah kira-kira. Selain itu, Mickey ini juga tergila-gila dengan salah satu karakter game bernama Kung Fu Chameli. Bahkan untuk meretas sesuatu, dia seringkali menggunakan avatar dan nama Kung Fu Chameli sebagai identitasnya. Beralih ke karakter lainnya, yaitu ada Katni. Dia adalah salah satu teman Mickey yang sangat menggemaskan. Katni ini juga memiliki keahlian meretas seperti Mickey. Namun keahliannya masih di bawah Mickey. Dan uniknya, karakter ini adalah karakter yang sangat hobi menonton video mantap-mantap. Jadi walaupun dia sangat imut dan menggemaskan, dia sangat hobi menonton dan mengkoleksi video mantap-mantap tersebut. Ada juga karakter lainnya yaitu Ploppy. Karakter yang mirip seperti Jarjet ini juga teman dekatnya Mickey. Ploppy ini bisa dibilang teman Mickey yang sangat jago dalam hal duniawi peretasan. Bahkan aksi peretasannya yang sudah dilakukan lebih banyak dari peraturan yang ada di Delhi. Yoi banget kan? Ada juga Pancho. Sama halnya seperti Katni dan juga Ploppy, dia ini juga temannya Mickey. Dan bisa dibilang Pancho ini adalah teman yang tidak banyak ngomong. Karakter yang santuy, dan dia juga ahli dalam hal duniawi peretasan. Karena mereka berempat ini memiliki keahlian meretas, tentu ada satu guru yang mengajari mereka. Dan orang tersebut menyebut namanya sebagai profesor. Profesor ini banyak mengajari anak muda dalam hal dunia peretasan. Bahkan banyak anak muridnya yang telah menjadi hacker yang sangat jago, seperti Ploppy, Mickey, Pancho, dan juga Katni. Kita beralih kembali ke Sidan. Sidan dan Bala pun mencari orang yang ahli dalam hal peretasan, yang nantinya akan mereka jadikan sebagai tim investigasi untuk menyelidiki kematian para hacker yang ada di Delhi. Mereka pun sampai di suatu tempat bernama Nehru Place. Ketika sampai di sana, Sidan dan Bala bertemu dengan seorang pria yang sangat mengerti tentang tempat ini. Dan kita sebut saja karakter ini bernama Rohan.
Rohan pun menuntun Zidan dan Bala untuk mencari orang yang ahli meretas seperti apa yang sedang mereka cari. Dan di Neruflace ini merupakan tempat yang unik coy. Tempat ini bisa dibilang tempat berkumpulnya para hacker di seluruh India. Orang dengan keahlian meretas sangat gampang dicari di tempat ini. Bahkan tidak hanya hacker, berbagai hardware, software, bahkan peralatan IT yang lainnya pun ada di sini. Pokoknya di tempat ini, apa yang lo mau, semuanya ada coy. Bahkan jika diumpamakan, jika hacker itu bisa terbang, maka Neruflace inilah sebagai bandaranya. Yoi banget kan? Ketika Zidan dan Bala telah masuk ke tempat ini, Rohan memperkenalkan mereka dengan karakter yang ahli dalam duniawi peretasan. Rohan memperkenalkan Profesor sebagai suhu bagi para hacker. Dan ada Floppy, Pancho, Katni, dan juga Mickey. Namun di sini, Rohan tidak merekomendasikan Mickey kepada Zidan untuk direkrut. Karena Mickey ini adalah murid dari Profesor yang sangat santuy. Namun Zidan melihat sesuatu yang unik dari kepribadian Mickey. Dia pun berencana akan merekrutnya. Nah, ketika akan direkrut, Mickey menolak tawaran Zidan secara mentah-mentah cuy. Karena dia tidak mau bekerja untuk kepolisian. Namun karena banyaknya tindakan kriminal yang telah dilakukannya, Bala pun mengancam Mickey untuk ikut bergabung. Kalau tidak, dia akan ditangkap. Namun di sini, Zidan dengan kelembutan hatinya memberi Mickey waktu untuk memikirkannya. Nah, tepat di suatu hari, Mickey disuruh emaknya untuk membeli sayuran. Walaupun dia seorang hacker yang sangat jago membuat virus, tapi berbakti kepada emak adalah nomor satu. Ketika dia ada di pasar ini, tiba-tiba bujangan satu ini melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dan wanita ini sangat mirip seperti karakter game yang sangat dia idolakan, yaitu Kung Fu Chameli. Karena sangat terkesima, Mickey pun mengikuti wanita tersebut sampai ke mall. Karena gugup, bahkan sepatah kata pun tak bisa diucapkannya. Sampai ketika di kasir, wanita ini meninggalkan kartu debitnya. Mickey pun mengembalikannya lalu berkenalan dengan wanita itu. Sesampainya di rumah, bersama ketiga temannya, Mickey pun mencari tahu tentang wanita itu. Dan ternyata wanita cantik itu bernama Kamayani. Cantik banget coy, sumpah dah. Nah, Kamayani ini bekerja di salah satu bank besar bernama Excalibur. Karena terbayang-bayang dengan kecantikan Kamayani, Mickey pun membayangkannya sebagai karakter nyata dari Kung Fu Chameli. Keesokan paginya, ketika sedang sarapan, tiba-tiba dia pun didatangi oleh Bala. Mickey lalu dibawa oleh Bala ke kantor polisi. Zidan menyuruh Bala membawa Mickey karena beberapa tindakan kriminal yang telah dilakukannya. Dan mereka belum mendengar keputusan dari Mickey tentang perekrutan yang kemarin. Mickey sempat menolak kembali tawaran itu. Namun karena tindakan peretasan yang telah dilakukannya, Zidan pun memberikan dua pilihan ke Mickey. Masuk penjara atau masuk ke dalam tim investigasi untuk membantu polisi. Karena Mickey tidak mau masuk penjara, mau tidak mau dia pun harus bergabung ke dalam tim investigasi untuk melacak kematian para hacker yang sebelumnya terjadi di awal film. Di sini Zidan menjelaskan kepada Mickey tentang kelompok hacker yang diduga sebagai dalang dari kematian para hacker tersebut. Dan kelompok hacker itu bernama Bram. Kelompok hacker bernama Bram telah menjadi incaran polisi sejak lama. Namun karena terbatasnya kapasitas mereka untuk melacak hacker tersebut, maka disinilah kemampuan Mickey dibutuhkan. Nah, esok harinya Mickey kembali mendekati wanita yang menjadi incarannya. Sembari berjalannya waktu dengan usaha demi usaha yang terus dilakukannya, dia pun akhirnya dekat dengan wanita itu. Karena dirasa sudah cukup dekat, dia pun memberanikan diri untuk nembak si Kamayani. Dia lalu datang ke apartemen Kamayani dan berniat untuk menyatakan cinta. Hehe. Ketika Mickey menyatakan cintanya, di sini Kamayani belum memberikan keputusan apapun. Dan karena Kamayani sedang buru-buru untuk pergi ke kantornya, dia pun menyuruh Mickey untuk bertemu di luar saja. Dan di sini terlihat sesuatu pemandangan yang sangat mantap. Terlihat kacamata hitam yang tertempel di tubuh Kamayani. Nah, akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kafe. Setelah mereka ngobrol panjang lebar, Kamayani lalu memberikan hadiah kepada Mickey.
Hadiah itu dalam rangka memperingati hari jadi ketika pertama kali mereka bertemu. Karena Miki menilai hadiah itu dengan candaan, Kamayani pun menjadi tersinggung. Dia pun pergi meninggalkan Miki. Di sini Miki pun membujuk Kamayani. Dia berjanji akan membuat kejutan spesial juga untuk Kamayani. Alah-alah, merajuk pula lah dia. Ketika Kamayani telah pergi, tiba-tiba Shidan pun datang menemui Miki. Dia lalu menyuruh Miki untuk meretas sistem milik kelompok hacker Bram. Dengan sistem security yang berlapis-lapis, Miki pun berusaha untuk membobolnya tanpa terlacak. Ketika berhasil meretas sistem tersebut tanpa melihat terlebih dahulu isi dari sistemnya, Miki langsung memperlihatkannya kepada Shidan. Karena Miki berhasil meretas sistemnya, Shidan lalu menyuruh Miki untuk datang ke kantornya pagi-pagi. Setelah selesai berurusan dengan Shidan, Miki pun menyiapkan kejutan untuk Kamayani, seperti yang sebelumnya telah dijanjikannya. Dia menyiapkan segalanya di tempat ini. Setelah semuanya telah siap, Kamayani pun tak kunjung datang. Sampai tempat ini tutup, dia juga tak kunjung datang cuy. Nah, tiba-tiba Kamayani menelpon Miki dengan ekspresi yang cemas. Dia menyuruh Miki untuk datang ke kantornya karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Ketika Miki telah sampai ke kantor Kamayani, tepatnya di Bank Excalibur, dia pun akhirnya bertemu dengan Kamayani. Kamayani lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, ketika dia ingin buru-buru pergi untuk mendatangi Miki, tiba-tiba bosnya Kamayani menyuruhnya untuk mentransfer uang kepada klien mereka. Namun karena silap, dia pun salah memasukkan nomor tujuan yang akan ditransfer. Karena kecerobohan itu, uang sebanyak 100 kor atau sekitar 200 miliar masuk ke rekening yang salah. Dan di sini karirnya pun tengah di ujung tanduk. Nah, Miki pun berniat untuk membantu Kamayani. Dia akan meretas akun bank tersebut dan akan mengembalikan uang yang sebelumnya salah kirim. Dengan keahliannya, Miki berhasil membobol bank itu. Dan Kamayani pun dapat kembali mentransfer ulang dengan alamat yang benar. Kamayani pun sangat lega karena hal itu bisa diperbaiki. Karena berhasil membantu Kamayani, di sini Kamayani pun memberikan imbalan yang mantap-mantap kepada Miki. Kamayani lalu mengajak Miki ke apartemennya. Di dalam apartemen ini, dengan kesaktian duniawi yang sudah menggebu-gebu, mereka berdua pun melakukan ritual mantap-mantap dengan begitu agresif. Nah, keesokan paginya, di sini Miki bersiap-siap akan ke kantor polisi untuk bertemu Shidan. Namun sebelum berangkat, dia bermesraan dulu dengan pujaan hatinya. Semenjak kejadian tadi malam, hubungan mereka pun semakin dekat cuy. Kamayani memberitahu Miki bahwa dia akan memberikan kejutan jika nanti Miki sudah pulang dari kantor polisi. Miki yang mendengar hal itu pun semakin tidak sabar untuk segera pulang. Ketika Miki telah di kantor polisi dan lanjut melacak kelompok hacker Bram, tiba-tiba Shidan masuk ke ruangannya dan memberitahu Miki kalau telah terjadi peretasan di Bank Excalibur, tepatnya tadi malam. Dan uang yang telah dicuri senilai 100 kor, atau jika dirupiahkan sekitar 200 miliar. Nah, akun bank yang telah dibobol adalah milik Anwar Raja. Anwar Raja merupakan seorang politikus yang ada di Delhi. Dan Shidan menduga itu adalah perbuatan kelompok Bram. Dia pun menyuruh Miki untuk melacaknya. Di sini Miki menyadari sesuatu jika ada yang tidak beres. Dan dia sangat khawatir bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan. Yaps, bener banget sob. Aksi peretasan itu adalah perbuatan Miki. Dan dalam hal ini, Kamayani telah menjebaknya. Dan ini adalah awal masalahnya. Bala lalu mengajak Miki ke sebuah TKP. Di mana TKP tersebut telah terjadi pembunuhan. Dengan pola pembunuhan yang sama seperti pembunuhan hacker sebelumnya, rupanya TKP yang mereka datangi ini adalah apartemen milik Kamayani. Di sini, Kamayani dengan pose yang sangat cantik telah dibunuh oleh orang misterius. Miki yang begitu terkejut, dia pun tak sanggup untuk mengutarakan sepatah kata pun. Miki benar-benar telah terjebak ke dalam keadaan ini. Semua barang bukti dan sidik jari di apartemen ini bisa menjadi bukti yang kuat kalau Miki adalah pembunuhnya. Namun, ya sudah tentu, bukanlah Miki yang melakukannya. Tapi karena Miki sebelumnya berada di apartemen ini, para penyidik tentunya akan banyak menemukan sidik jari miliknya. Dia pun menghapus beberapa barang bukti yang terdapat di HP dan di dalam komputernya Kamayani.
Karena cepat atau lambat polisi akan mengetahui siapa yang sebelumnya bersama Kamayani, Miki pun berdalih ke Shidan untuk mengambil software yang tertinggal di rumahnya, dengan maksud agar dia bisa keluar dari TKP itu. Dari kejadian itu, Miki pun melacak orang yang telah membunuh Kamayani. Dia pun menghubungi beberapa kontak yang sebelumnya sempat berkomunikasi dengan Kamayani. Dari semua kontak itu, ada satu kontak milik Bombay Bakery yang sangat mencurigakan. Dengan bantuan ketiga temannya yaitu Floppy, Courtney, Pancho, dan juga Profesor, mereka pun membantu Miki untuk menyelidiki kasus tersebut. Dari semua data yang telah mereka selidiki, Floppy menemukan hal aneh pada suara di kontak Bombay Bakery. Pesan suara yang ada di Bombay Bakery ternyata telah diedit dengan efek audio. Dan suara tersebut adalah milik Shidan. Yaps, ternyata Shidan terlibat dalam semua kekacauan ini. Nah, tak lama dari itu, Shidan pun menelpon Miki. Namun di sini, Miki telah mengetahui rencana busuk yang direncanakan oleh Shidan, termasuk mengenai Kamayani yang ternyata adalah orang suruhannya. Ntar di akhir film akan dijelaskan cuy, santuy aja dulu ya. Shidan yang rencana jahatnya telah diketahui oleh Miki. Dia pun meminta Miki untuk memberitahu di mana lokasi uang yang telah diretasnya. Sebenarnya Miki tidak mau memberitahu Shidan, dan Miki pun tidak tahu di mana uang itu berada. Karena Kamayani lah yang mentransfer uang itu. Miki hanya meretas banknya saja. Karena Shidan memiliki bukti yang kuat dan kapan saja bisa memasukkan Miki ke dalam penjara, dia pun meminta Miki untuk segera menyerahkan uangnya. Karena Shidan mengancam dirinya, Miki pun memiliki sebuah rencana untuk membalikkan keadaan. Dia meminta Shidan untuk menemuinya di suatu tempat. Sementara itu, Miki meminta Courtney untuk membobol sistem milik kelompok hacker Bram untuk mencari petunjuk lainnya. Ketika Courtney berhasil membobolnya, Courtney menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Sementara itu, Miki kembali ke apartemen milik Kamayani untuk mencari petunjuk di sana. Di apartemen Kamayani, Miki menemukan sebuah flash disk yang isinya adalah data akun bank. Di mana data akun bank itu adalah tempat Kamayani mentransfer uang yang sebelumnya telah dibobol oleh Miki. Dan keberadaan uang senilai 200 miliar itu sekarang datanya ada bersama Miki. Dia pun menelpon Floppy untuk menemuinya di sebuah parkiran yang berada di Nehru Place. Tempat yang sama ketika Miki akan bertemu dengan Shidan. Namun ketika Miki akan pergi, dia pun dikepung oleh pasukan polisi yang dipimpin oleh Bala. Di sini hanya Bala lah polisi yang jujur cuy. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan rencana jahat yang dilakukan Shidan. Miki lalu menjelaskan semuanya kepada Bala. Dan dia memiliki rencana untuk mengungkapkan semua fakta dari kekacauan yang terjadi. Karena Bala memberikan kesempatan ke Miki, dia pun ikut ke dalam rencana. Nah, sesampainya di tempat parkir, tempat yang telah dijanjikan, Miki pun bertemu dengan Floppy. Namun tiba-tiba ketika dia akan mendekat ke Floppy, Shidan yang juga sudah sampai ke lokasi itu lalu menembak Floppy. Nah, disinilah semua fakta akan terungkap. Di sini ada 3 kasus yang saling berkaitan, yaitu kasus kematian para hacker seperti di awal film, pembobolan akun bank, dan kematian Kamayani. Nah, rupanya Shidan sengaja membunuh Floppy agar Miki bisa selamat. Nah, selamat dari apa nih maksudnya? Ntar cuy, sabar dulu ya. Tiba-tiba Profesor pun muncul. Ketika mereka semua telah berkumpul di tempat ini, semua fakta pun terungkap. Ternyata Floppy ingin membunuh Miki dengan jarum beracun. Jarum yang sama untuk membunuh para hacker seperti di awal film. Kelompok hacker bernama Bram yang selama ini diselidiki ternyata dinaungi oleh Profesor, Floppy, dan juga Pancho. Merekalah dalang dari pembunuhan para hacker di awal film. Kelompok Bram telah lama ingin meretas Bank Excalibur untuk mencuri uang milik seorang politisi bernama Anwar Raja. Bank Excalibur memiliki sistem keamanan yang sangat kuat. Bahkan hacker kelas kakap seperti Bram tidak mampu untuk meretasnya. Nah, karena hal itu, mereka pun mengundang hacker dari luar negeri untuk membantu mereka. Namun, hacker dari luar negeri yang mereka panggil juga gagal untuk meretas bank itu. Karena mereka tidak ingin rencana mereka terbongkar, geng Bram pun membunuh para hacker itu.
Itulah mengapa di awal film, hacker dari berbagai negara mati secara misterius. Nah, di sini, mengapa Zidane bisa masuk ke dalam permainan? Zidane ini adalah polisi yang korup. Dia sangat terobsesi dengan uang. Sehingga waktu melakukan penyelidikan, dia udah tahu nih bahwa kasus yang ditanganinya juga berhubungan dengan rencana peretasan bank. Itulah mengapa dia sengaja mencari hacker untuk membantunya dalam tim investigasi. Dalam hal ini adalah Mickey, yang ternyata sangat ahli dalam hal meretas, bahkan lebih jago dari Profesor dan juga Floppy. Nah, sembari menyelidiki kasus tersebut, dia juga berniat membobol uang milik Anwar Raja yang ada di Bank Excalibur. Dari rencana itu, dia pun melibatkan seorang wanita cantik yang juga merupakan seorang bandar narkoba untuk masuk ke dalam rencananya. Zidane menyuruh Kamayani untuk dekat dengan Mickey dan menyamar menjadi pegawai di Bank Excalibur. Rencana itu dibuat agar dia bisa menipu Mickey dengan berpura-pura salah mentransfer uang agar Mickey meretas banknya. Nah, setelah geng Bram tahu kalau uang itu berada bersama Kamayani, di sini Profesor menyuruh Floppy dan Pancho untuk mengambil datanya. Dan ketika mereka datang ke apartemen Kamayani untuk meminta keberadaan uang itu, mereka pun tidak sengaja membunuhnya dengan jarum beracun. Jadi ada dua penjahat nih sebetulnya, kelompok hacker Bram dan juga Zidane, yang masing-masing berambisi untuk merampok uang milik Anwar Raja di Bank Excalibur. Dari penjelasan itu, semuanya pun terungkap. Rupanya Mickey telah merekam pembicaraan mereka. Karena hal itu, sempat terjadi baku tembak antara Zidane, geng Bram untuk membunuh Mickey. Namun tak lama dari itu, Bala dan pasukannya pun muncul. Ternyata di parkiran ini telah ada kamera tersembunyi yang telah merekam semua pembicaraan mereka. Karena Zidane dan geng Bram tidak bisa mengelak lagi, Bala pun menangkap mereka. Di sini, Bala sangat kecewa dengan Zidane, karena selama ini dia memiliki rencana yang sangat jahat. Film pun berakhir dengan tertangkapnya dalam kekacauan di film ini, yaitu kelompok hacker Bram dan Zidane, yang dalam hal ini mereka tidak saling bekerja sama. Nah, Mickey pun mengembalikan uang sebanyak 200 miliar tersebut kepada Bala, yang nantinya Bala akan mengembalikan uang tersebut ke rekening Anwar Raja, ke akun banknya yang ada di Bank Excalibur. Walau Mickey telah dikhianati oleh temannya seperti Profesor, Floppy dan juga Pancho, dan wanita yang dicintainya juga harus mati, namun di sini Mickey masih memiliki teman yang setia kepadanya, yaitu Courtney. Dan film pun berakhir. Itulah rekap alur cerita dari film Mickey Virus. Mungkin ada plot-plot ringan yang tidak aku rekap di film ini sob. Ini bermaksud untuk memperpendek durasi aja. Secara keseluruhan, film ini memiliki plot cerita yang cukup menarik. Sangat direkomendasikan nih buat kalian tonton film ini secara full, oke? Nah, jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.